Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode ASTO 93 bagian kedua. Jadi ini sudah video kedua ya. Dan kalau di video pertama sudah dijelaskan materi tentang rehabilitas dan simpangan baku, serviceability, cara menentukan MR tanah dasar, cara menentukan sumbu kendaraan, dan cara menghitung W18. Nah, pada video ini kita akan menentukan koefisien drainase, menentukan ketebalan, dan untuk menentukan nilai SN-nya. Oke, jadi yang pertama itu menentukan koefisien drainase. Jadi kalau untuk menentukan koefisien drainase itu, dia berdasarkan kualitas drainasenya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan air. Jadi, pada ASTO 93 itu, koefisien drainase atau MI itu direkomendasikan sebagai fungsi dari kualitas drainase dan persentase waktu selama setahun ketika struktur perkerasan secara normal kelembapannya mendekati jenuh. Jadi, kita ambil contoh misalnya, kita ambil kualitas drainasenya itu baik sekali ya. Kemudian untuk persen waktu perkerasannya dalam keadaan lembab itu kita ambil nilai angka di atas 25. Sehingga nanti didapat koefisien drainasenya atau MI-nya itu sebesar 1,2. Untuk selanjutnya itu kita mencari nilai D. Nilai D itu adalah ketebalan lapisan perkerasan. Jadi perlapisannya. Untuk D1 ini dia lapis permukaan. Yang kedua ini lapis pondasi atas. Yang D3 ini lapis pondasi bawah. Dan di dalam perhitungan rumus ini dia D-nya didapat dalam inch. Jadi nanti perlu dikonversi ke dalam sentimeter. Jadi setelah didapat nilai D ini kita harus dengan cek ketebalan minimumnya. Kalau misalnya nilainya itu lebih kecil, dia pakai nilainya dari tebal minimumnya. Jika di perhitungannya itu nilai D-nya yang didapat itu lebih kecil dari tebal minimumnya. Jadi ini ada sebuah data perencanaan. Ini data perencanaan untuk lapis permukaan. Ini untuk lapis pondasi atas. Ini untuk lapis pondasi bawah, subbase, dan ini subgrade untuk tanah dasar. Jadi ini nilai MR-nya didapat dari video sebelumnya ya, silakan dilihat video bagian pertamanya. Sudah dijelaskan MR ini bagaimana cara mendapatkannya. Dan untuk W18 dan WT18S ini juga sudah dijelaskan pada video pertama. Terus ada diketahui nilai R-nya, nilai SO, ZR, dan delta PSI. Jadi nilai ini semua sudah diketahui dari video pertama ya. Silahkan dibuka kembali video pertamanya untuk mengetahui nilai ini semua dapat dari mana. Oke. Jadi dari data ini kita akan mencoba untuk menghitung ketebalan lapisan perkerasan jalannya. Jadi ini rumus umum dari ASTO 93 yang akan digunakan nanti untuk menghitung SN-nya. Jadi untuk menghitung dia kan nanti ada nilai SN-nya. Nilai SN-nya itu didapat dari sini. Oke, jadi nanti kita pecah untuk mempermudah perhitungannya, kita bagi beberapa part. Jadi ini kita sebut persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, yang ini persamaan ketiga, dan ini persamaan keempat. Jadi nanti untuk mendapatkan nilai SN-nya ini kan belum diketahui nilai SN yang di sini. Untuk mempermudahnya nanti kita menggunakan Excel untuk mencari nilai SN-nya dari semua persamaan ini. Jadi
kita akan menggunakan Goalseek di Microsoft Excel. Jadi nanti kalau pakai Goalseek itu log W18 nilai ininya itu per persamaan ini itu nilainya sama dengan 1 nanti untuk mencari SN-nya. Jadi nanti SN-nya itu kita trial dulu. Nanti kita ke Microsoft Excel-nya untuk tutorial menghitungnya. Jadi ini kan W18 yang sudah diketahui. Jadi di sini ada lapis permukaan, lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah, dan tanah dasar. Ini koefisien relatif, tadi itu nilai A ya. Koefisien relatif, nilai A yang di slide selanjutnya sebelumnya. Jadi ini nilai A ini koefisien relatifnya ya. Kemudian nilai CBR, MI ini koefisien drainase, nilai MR-nya, dan ini nilai ZR-nya. Ini nilai SO simpangan bakunya, dan ini delta PSI-nya. Dan ini SN-nya sudah diketahui ya setelah dihitung dengan Excel didapat SN-nya segini. Dan ini log 10 18 SL-nya. Jadi ini yang persamaan satunya. Ini substitusikan nilai ZR dan SO-nya didapat segini. Dan ini untuk persamaan 2-nya sama yang SIP ini. Dan ini persamaan 3-nya. Dan yang ini persamaan 4-nya. Jadi dia nanti SN-nya itu per lapisan memiliki nilai yang berbeda-beda, nilai SN-nya. Jadi ini untuk menghitung ketebalannya, nilai D-nya. Kan SN-nya setelah didapat, kemudian substitusikan tadi ke rumus D-nya. Jadi ini D1, ini D2, ini D3. Ini kan masih dalam ins, kemudian dikonversi ke dalam sentimeter. Kemudian ini dibulatkan. Kemudian nanti ini nilai D-min-nya dari tabel tadi, D-min-nya. Sedangkan ini D yang dipakai. Jadi ini nilai D-min-nya. Dan ini D yang dipakainya setelah dilihat dari nilai D-min-nya. Seperti ini kan dia nilai yang didapat lebih kecil dari D-min-nya, D-minimalnya. Jadi yang dipakai nilai D-minimalnya. Kalau yang ini kan dia sudah di atas nilai D minimalnya yang telah ditetapkan, jadi dipakai nilai yang di perhitungan. Begitu juga yang subbase-nya. Jadi setelah dihitung untuk nilai D-nya, lapis permukaannya itu 10 cm, base-nya itu 15 cm, subbase-nya itu 30 cm. Oke, kita langsung ke tutorial di Excel-nya saja ya. Oke, ini kita langsung coba tutorialnya untuk menghitung Goalseek-nya. Ini sama seperti tadi ya tabelnya. Jadi, untuk pertama-tama itu kita SN trial-nya itu kita rubah jadi satu semua. Jadi, ini kita ke tutorial untuk menghitung SN-nya. Jadi, pertama itu SN-nya kita rubah jadi kita buka SN trial-nya itu kita buat jadi angka 1 semua. Kita misalkan ini 1. Kemudian yang ini log 10 18 SL ini berasal dari sini. Jadi dia penjumlahan ini, penjumlahan dari semua persamaannya. Begitu juga yang ini ya. Dia perlapisan. Kemudian ini itu WT 18 SL nilai ini per log 10 18 SL yang di sini. Jadi dia pembagiannya. Jadi kolom ini per ini.
Sekarang kita mencari SN-nya ya. Jadi itu di data, terus kita klik what if, terus goal seek, jadi set cell-nya itu yang bagian yang ini ya. To value-nya itu 1, changing cell-nya yang ini yang di SN trial. Kemudian kita oke kan. Oke. Begitu juga lapisan bawahnya. Itu kita what if, goal seek, terus set cell-nya, sel yang ini, kemudian to value-nya 1, yang akan dirubah yang ini, SN trial-nya. Oke, kemudian kita ke lapisan selanjutnya lagi. Nah, ini adalah jadi nilai SN-nya. Sudah didapat nilai SN-nya sebesar ini. Dan untuk log SL-nya sudah sama kan seperti yang di sini. Nah, ini nilai SN-nya. Kemudian kita selanjutnya menghitung D-nya. D-nya kan tadi sudah dapat rumusnya, kita tinggal substitusikan saja rumus D-nya. Jadi ini sudah didapat tebar kekerasannya. Untuk tambahan penjelasan, jadi untuk di persamaan 4 kan dia ada MR-nya. Untuk lapis permukaan itu dia menggunakan MR-nya lapis pondasi atas. Begitu juga seterusnya. Untuk lapis pondasi atas dia menggunakan nilai MR lapis pondasi bawah. Dan untuk lapis pondasi bawah dia menggunakan nilai MR tanah dasarnya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.